Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulurku yang dirahmati Allah, yang dalam penjagaan malaikat-malaikat Allah, yang dalam penjagaan Rasulullah, yang dalam penjagaan sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Abdul. Perkenalkan, nama saya Gus Abdul. Yang dibilang namanya Gus itu kecil itu besar. La haula wala quwata. Semoga sedulur-sedulurku yang dirahmati Allah selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam penjagaan malaikat Allah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Abdul lagi ngehandle ngaji di makam. Kemarin ada yang meninggal, sesepuh di daerah kampung Cikuda. Dan kemarin juga kita telah ditinggalkan saudara kita lagi. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini Abdul sama kakang-kakang lagi pada ngaji nih di makam sambil ini. Abdul live dulu sebentar. Di sini kita baca buku, belajar membaca buku tentang kisah Wali Songo ya. Kita belajar sama-sama. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya di malam ini ya. Sedulurku yang dirahmati Allah, yang kebangun, yang belum sholat tahajud, ya mudah-mudahan disempatkan jalankan sunnahnya, yaitu sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, karena itu merupakan sunnah-sunnah baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini Abdul Tukil ya, Abdul Tukil dari kisah Wali Songo. Kita belajar membaca sebelum Abdul ngaji sebelum ngaji. Di sini juga ada kakak Abdul nih ya, kakak Eeng sama kakak Ucup nih, lagi ngaji. Salam kenal barakallah. Di sini kita belajar kisah tentang Wali Songo ya, menceritakan tentang kisah ya. Semoga bermanfaat di malam Jumat ini. Ini tentang mukodimah ya, kalau kata Ustadz itu mukodimahnya di sini menceritakan maksudnya Islam ke tanah Jawa. Nah ini cerita dahulu nih kita ini Abdul bacakan untuk sahabat YouTuber saudaraku. Semoga bermanfaat. Situasi masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa sebelum kedatangan Islam, kehidupannya dipengaruhi oleh sistem kasta atau perbedaan golongan kelas, sehingga kehidupan masyarakat terpecah-pecah. Nah, di sini dan karena mereka yang tergolong kasta tinggi tidak diperkenankan bergaul dengan orang yang berkasta rendah. Seperti apa ya? Sebagaimana mereka membagi kasta yaitu menjadi empat. Yang pertama kasta Brahmana, yang kedua Ksatria, Waisya, dan Sudra. Seperti kita ini ya, mungkin kalau kita itu di dalam bidang kasta Sudra, yaitu kasta Sudra itu kasta yang paling terendah. Di antara keempat kasta itu yang paling rendah tingkatnya ini ialah kasta Sudra. Kasta inilah yang sering ditindas oleh kasta-kasta yang lebih tinggi, sehingga hidupnya lebih resah. Ya seperti kita kasta yaitu kasta Sudra ya, berarti ya orang pas-pasan lah, kayak itu orang ya ibaratnya nggak kaya nggak miskin lah gitu. Itulah kita termasuk dalam golongan kasta
kasta Sudra. Di antara keempat kasta itu, ngembun. yang paling rendah tingkatannya ialah kasta Sudra. Kasta inilah yang sering ditindas oleh kasta-kasta lebih tinggi sehingga hidupnya selesa. Setelah agama Islam masuk dalam tersebar di masyarakat, baru dari sedikit ke sedikit terkikislah perbedaan kasta itu dan mulailah terjaminnya hak asasi manusia tanpa ada perbedaan. Nah, di sini juga kita kalau sahabat, kalau misalnya kita nggak ada hak asasi manusia itu, ya kita bakalan terpecah belah. Tapi alhamdulillah karena di Indonesia ini beragama, kita ini mempunyai sistem hak asasi manusia. Menurut catatan ahli sejarah, agama Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad 11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Arab dan disebarkan mubalik dari Pasai Aceh Utara. Tetapi sebagian lagi dari ahli sejarah mengatakan bahwa agama Islam masuknya ke Indonesia pertama adalah di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu dia baik di Pulau Jawa Barat, baik di Pulau Jawa Tengah, atau pokoknya di daerah Pulau Jawa. Karena pada tahun 929 Masehi, masa kekuasaan Prabu Sindok, para saudagar dan Pulau Jawa sudah banyak yang berlayar sampai ke Baghdad. Demikian juga para pedagang dari Persai dan Gujarat sudah ada yang datang ke Indonesia. Dikatakan lebih dahulu di Pulau Jawa karena ditemukan satu bukti pada batu nisan seorang wanita yang bernama Fatimah binti Maimun yang dimakamkan di Desa Leren Gresik. Tertulis wafatnya tahun 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Sedangkan mula-mula Islam masuk Sumatera yang dibawa oleh Syekh Abdul Arif dan Syekh Burhanuddin Al-Kamil yang akhirnya beliau wafat di Kunta pada tahun 610 Hijriah atau 1214 Masehi. Adapun yang didatangi pertama oleh Islam di Pulau Jawa yaitu di daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Agama yang nampak perkembangannya di Pulau Jawa itu sejak datangnya Maulana Malik Ibrahim di Gresik kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Untuk perkembangan selanjutnya ditingkatkan oleh adanya para wali yang terhimpun dalam nama Wali Songo, bukan wali murid ya. Kalau wali murid itu di sekolah-sekolah. Ya itulah dari kisah yang Abdul bacakan di buku Wali 9 Wali Songo sehingga meluaskan Islam ke seluruh tanah Jawa seperti di Jawa Barat dipelopori oleh Sunan Gunung Jati dan Fathahilah yang berhasil mengislamkan Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Juga halnya di Jawa Tengah ditangani oleh Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Dan untuk wilayah Jawa Timur diteruskan oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri. Itulah seperti halnya di buku ini Wali Songo mukodimahnya. Itulah mukodimahnya tentang kasta. Semoga bermanfaat untuk saudaraku YouTuber dimanapun berada. Karena di sini kita belajar sama-sama dari tentang buku yang Abdul baca ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudaraku. Sebelum Abdul buka pengajiannya gitu ya, ngaji ada jadwal mengaji. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholawat dulu kepada baginda Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dan kepada datuk kita tertinggi yaitu Syekhuna Al-Mukarram Syekh Abdul Qadir Al-Jailan. Kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha. Alhamdulillah barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.